Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Judian dengan NIM 20080015022. Saya adalah mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Hubungan Pola Asuh Otoriter dengan Self-Esteem pada Remaja yang mengalami Father Involvement. Di sini saya pertama akan menjelaskan latar belakang penelitian. Di sini, kondisi remaja yang mengalami perubahan biologis, kognitif, dan sosioemosional akan banyak melakukan interaksi dengan lingkup sekitarnya dengan lingkungan yang cukup luas. Banyak interaksi ataupun hubungan yang remaja lakukan dapat memunculkan suatu permasalahan. Lalu, keluarga di sini merupakan lingkungan pertama bagi anak dan bentuk pola asuh sangat berpengaruh bagi perkembangan anak, terutama yaitu pola asuh otoriter. Dengan menetapkan pola asuh otoriter yang diterapkan kepada anak bisa menyebabkan anak ini mengalami self-esteem yang rendah. Lalu untuk latar belakang penelitian di sini, menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI pada tahun 2023 hanya ada sekitar 23% orang tua yang pernah mendapatkan pendidikan parenting. Dan dari 23% tersebut adanya kesenjangan dalam persiapan orang tua untuk menghadiri peran yang sangat penting untuk anaknya. Dan bisa kita lihat di sini di Indonesia masih sangat minim dan baru sedikit sekali orang tua yang mendapatkan pendidikan parenting. Lalu di sini juga ada berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh tim Sari Padiatri pada 2018 di SLTP Harapan Denpasar menunjukkan bahwa sebesar 94 atau 65,3% remaja dari 144 subjek mendapatkan pola asuh otoriter dan 41 subjek memiliki self-esteem yang rendah. Lalu, dari apa yang sudah saya jelaskan, jika pola asuh yang diterapkan oleh orang tua sesuai dalam hal perhatian, peraturan, kedisiplinan, dan motivasi bagi anak, maka anak akan memiliki self-esteem yang tinggi. Lalu selanjutnya di sini berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan, terdapat rumusan masalah penelitian, yaitu apakah terdapat hubungan antara pola asuh otoriter dengan self-esteem pada remaja father involvement, dan juga terdapat tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan antara pola asuh otoriter dengan self-esteem pada remaja father involvement. Lalu di sini ada manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua, yaitu teoritis dan juga praktis. Untuk teoritis, di sini diharapkan mampu memberikan perspektif dan wawasan baru khususnya dalam bidang ilmu psikologi klinis mengenai keterkaitan antara pola asuh otoriter dan hubungannya dengan self-esteem kepada peneliti sehingga dapat digunakan sebagai acuan atau dasar perbandingan untuk peneliti berikutnya mengenai kedua konsep tersebut. Lalu yang kedua ada praktis. Di sini diharapkan mampu memberikan masukan dan referensi bagi orang tua maupun masyarakat mengenai pentingnya pola asuh yang tepat untuk anak karena hal tersebut mampu membantu self-esteem remaja serta memperkaya ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya teman-teman jurusan psikologi. Lalu di sini juga ada landasan teori dari Baumrind tahun 1991, yaitu pola asuh otoriter merupakan suatu gagasan pengasuhan yang membatasi dan bersikap menghukum dan mendikte remaja untuk mengikuti petunjuk orang tua dan menghormati pekerjaan dan usaha orang tuanya. Lalu di sini ada Coppersmith tahun 1990 yang mendefinisikan self-esteem ini merupakan suatu evaluasi yang dibentuk berdasarkan kebiasaan individu memandang dirinya, trauma mengenai sikap menerima ataupun menolak, dan indikasi besarnya kepercayaan individu terhadap kemampuannya, keberartiannya, kesuksesannya, dan juga keberhargaannya. Lalu di sini ada dinamika antar variabel, di mana pola asuh otoriter ini memiliki ciri menekan segala aturan yang harusnya ditaati oleh anaknya. Orang tua ini bertindak seenaknya dan anak harus mengikuti perintah orang tua tanpa boleh membantah. Anak-anak yang mendapatkan pola asuh otoriter dari orang tua ini cenderung lebih sering mengalami perasaan tidak bahagia, lebih sering menyendiri, tidak memiliki rasa percaya diri, memiliki komunikasi yang buruk, dan memiliki perilaku yang agresif. Untuk anak-anak yang mengalami hal tersebut, sangat besar resikonya untuk memiliki self-esteem yang rendah. Dan juga sini pola asuh yang tepat akan membentuk self-esteem yang baik dan positif, sehingga anak akan mampu bersosialisasi dan mengembangkan potensi yang dimilikinya di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.
Lalu di sini ada metode penelitian. Saya menggunakan metode penelitian yaitu metode kuantitatif, lalu ada populasi dan sampel remaja yang berusia 18 sampai 21 tahun dan mengalami father involvement. Lalu di sini ada instrumen penelitian, yaitu saya menggunakan pengukuran untuk pola asuh otoriter, yaitu Parental Authority Questionnaire yang dikembangkan oleh Bury pada tahun 1991 dan disempurnakan kembali oleh Robinson pada tahun 1995. Lalu saya mengukur self-esteem ini dengan The State Self-Esteem yang dikembangkan oleh Hart Harton dan juga Janet Polovi pada tahun 1991. Untuk teknik samplingnya, di sini saya menggunakan purposive sample dan snowball sampling. Lalu di sini ada teknik analisa data, yaitu saya menggunakan teknik analisis korelasi persan dan juga menggunakan software Jamovi versi 2.6.44.0. Lalu di sini ada uji validitas dan reliabilitas untuk pola asuh otoriter. Jadi hasil uji validitas pada skala pola asuh otoriter terdapat 20 item valid dengan nilai corrected item total correlation itu lebih besar dari 0,3. Item dapat disebut valid jika nilai validitas item lebih dari 0,3. Ya juga bisa kita lihat di sini reliabilitasnya, yaitu skala pola asuh otoriter memiliki nilai Hornbeck alpha sebesar 0,952 dengan total 20 item, sehingga dapat diartikan kesimpulannya bahwa instrumen pengukuran ini reliable sesuai dengan dapatnya Ashworth 2012 bahwa suatu penelitian dianggap reliable apabila alpha Hornbeck itu lebih dari 0,6. Lalu di sini ada uji validitas dan reliabilitas untuk self-esteem. Di sini hasil uji validitas pada skala self-esteem terdapat 8 item yang tidak valid dan 12 item yang valid dengan nilai corrected item total correlation yaitu lebih besar dari 0,3. Item dapat disebut valid jika nilai validitas item ini lebih dari 0,3. Dan untuk reliabilitasnya ini, untuk skala esteem memiliki nilai Hornbeck alpha sebesar 0,655 dengan total 20 item, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen pengukuran ini reliable sesuai dengan pendapat Ashworth 2012 bahwa suatu penelitian ini dianggap reliable apabila alpha Hornbeck-nya lebih dari 0,6. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.